Nasdem mulai nyerah, lirik koalisi lain, Anies terancam gagal nyapres. Nasdem tampaknya mulai berpikir realistis dan logis setelah harapan politik tidak berjalan sesuai dengan rencana. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies sebagai capres alternatif akan dilakukan jika koalisi perubahan gagal terbentuk. Nasdem punya plan B sebagai cadangan. Alasannya sampai detik ini tidak ada satu partai pun yang mendukung Anies untuk maju Pilpres 2024. Selama ini dukungan hanya dalam bentuk omongan dari mulut. Nasdem maunya resmi, tapi Demokrat dan PKS banyak mikir karena terbebani oleh ambisi politik. Sebenarnya sih saya sudah mendengar banyak kabar mengenai alasan koalisi perubahan tidak kunjung diresmikan. Katanya sih Demokrat maunya AHY jadi cawapres Anies. Di media dikatakan Demokrat tidak memaksa harus AHY, tapi apa yang diucapkan belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hati kan. Nasdem dari awal sudah memberikan kode nggak serak dengan AHY. Bahkan Nasdem memberikan peringatan jika AHY dipaksakan maka koalisi perubahan tidak akan terbentuk. Nasdem ingin koalisi perubahan segera mendeklarasikan Anies lewat cawapres, bisa didiskusikan nanti. Demokrat ragu pada titik ini kalau PKS mah santai aja, asalkan logistiknya cukup menurut kabar yang terdengar. Partai Nasdem bahkan mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anies. Ahmad Ali mempertanyakan apakah Demokrat masih bersedia mendukung Anies seandainya AHY tidak jadi terpilih sebagai cawapres. Demokrat gak akan berani menjawab dengan jujur. Seperti yang saya katakan, jawaban Demokrat no problem jika AHY tak jadi cawapres. Hanyalah jawaban normatif. Begitu juga dengan PKS yang gak masalah kalau AHY menjadi cawapres. Itu ucapan basa-basi. Nyatanya masing-masing punya niat lain. Kita nggak mau, jangan bicara dulu tentang orang. Jadi jangan kemudian ya saya bergabung, saya mau ini ya, saya bergabung, saya minta itu ya. Artinya ini kan mengunci, kata Ahmad Ali. Koalisi ini semakin tidak jelas, makanya Nasdem mulai mencium bau tak sedap dan mulai mencari rencana cadangan. Artinya ada kemungkinan koalisi ini batal, bahkan bubar dengan tidak baik-baik. Mereka bersiap menjalani komunikasi di luar Demokrat dan PKS. Artinya Anies juga semakin terancam. Jika koalisi perubahan gagal, maka Anies hampir dipastikan tidak akan bisa nyapres. Kenapa? Koalisi Gerindra PKB sudah pasti akan mengusung Prabowo. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar, seperti menawar harga ikan di pasar. Koalisi lainnya yaitu KIB yang dikepalai oleh Golkar juga ingin Erlangga yang menjadi capres. Harga mati juga. PDIP sudah pasti akan mengusung kader sendiri. Koalisi perubahan bubar, maka PKS biasanya akan merapat kepada Gerindra. Demokrat mungkin ke KIB. Nasdem akan gigit jari sambil mewek di pojokan meratapi nasib yang kontras. Anies masih punya peluang untuk jadi cawapres, tapi apakah Anies mau? Rasanya sangat memalukan. Diposisikan sebagai capres unggulan di semua survei, lalu di injury time malah jadi cawapres. Turun derajat dengan dramatis. Makanya kalian pasti pernah baca tentang isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Nasdem mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Situasi ini diperparah oleh Megawati yang sampai detik ini tidak mau mengumumkan nama capresnya. Bahkan ada kabar Megawati baru akan umumkan di menit-menit terakhir. Kalau mereka menunggu langkah PDIP, dipastikan mereka nggak akan siap untuk melakukan antisipasi. PDIP sudah siapkan nama capres. PDIP lebih dari siap untuk bertempur. Sedangkan koalisi perubahan belum siap dengan nama cawapres. Ketiga partai masih sibuk tarik ulur dan saling mengunci. Pokoknya kalau Prabowo dan Erlangga tetap ngotot dan Demokrat serta PKS juga ngotot, dipastikan say goodbye untuk Anies. Ini akan menjadi kekalahan paling cepat PKS. Kalah sebelum berperang, layu sebelum mekar, terjatuh sebelum mencapai garis finish. Mungkin inilah kabar yang paling membahagiakan jika itu benaran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi kadrun dan barisan sakit hati. Jadi siap-siap aja kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Ya diakui atau tidak lah, Anies Baswedan membawa kehancuran bagi Partai Nasdem. Kondisi Nasdem terus memburuk sejak mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Saat Anies dideklarasikan, Nasdem ditinggal oleh para kadernya. Para kader yang mundur itu merasa bahwa Nasdem telah berubah haluan.
Mereka tidak bisa menerima partainya mencalonkan Anies yang dikenal sebagai pelaku politik identitas. Selain itu, Nasdem juga mulai ditinggalkan oleh para pemilih Presiden Jokowi. Nasdem dipandang sebagai partai yang sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi karena mencalonkan Anies. Desakan untuk mengganti menteri dari Nasdem pun menguat walau tidak dituruti oleh Presiden Jokowi. Dan kejadian itu jelas memperburuk citra Nasdem. Karena itulah para kadernya terus berjuang menaikkan citra partai dan citra umat. Mereka berupaya menghapus stigma negatif yang melekat pada Anies Baswedan. Berbagai upaya dicoba untuk menunjukkan bahwa Anies adalah pemimpin yang diterima semua golongan. Anies diberi gelar Bapak Kesetaraan Indonesia. Gelar yang entah dari mana asalnya itu terus dibanggakan. Dalam berbagai safari politiknya, Anies diajak bertemu pihak-pihak yang selama ini disebut minoritas. Di Medan, Anies diajak bertemu dengan para pendeta. Di Papua, Anies sampai mendapatkan nama Yohanes dari sebuah gereja. Para kader Nasdem pun terus berupaya memainkan narasi bahwa Anies bukanlah pelaku politik identitas. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi bahkan menyebut bahwa penyebar politik identitas di Jakarta pada tahun 2017 adalah Ahok. Pendukung Anies pun terus membagikan berita, gambar atau video yang intinya ingin mengatakan bahwa Anies didukung seluruh kalangan, walau kebanyakan itu adalah hoax belaka. Semuanya itu dilakukan memang demi mengikis stigma negatif terhadap Anies Baswedan sebagai pelaku politik identitas. Dan memang tidak disangka semua upaya itu dihancurkan oleh Anies sendiri. Dengan santainya Anies hadir ke rapat kerja nasional atau Rakernas Perdana Partai Umat, dan partai ini dengan terang-terangan ingin terus menggunakan politik identitas, dan Anies juga diusung menjadi baca pres oleh partai ini. Anies pun menerima pencalonan itu dan tidak mempermasalahkan soal politik identitas yang akan diusung oleh partai ini. Tindakan Anies ini jelas berefek pada Nasdem. Pemilih Nasdem bisa semakin menurun. Selama ini Nasdem berupaya menarik para pendukung Anies yang rata-rata berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi orang-orang tersebut beralih haluan ke partai umat yang dirasa lebih sesuai dengan arah politik mereka. Selain itu, para kader Nasdem pun menjadi kebingungan untuk menanggapi soal politik identitas. Mau menolak tapi baca presnya didukung oleh partai lain yang mengusung politik identitas. Mau menerima tetapi sudah banyak usaha untuk membersihkan Anies dari cap itu. Pada akhirnya pernyataan yang keluar hanya berupa narasi kosong dan ambigu. Ya tepat sekali, nggak ada yang salah karena kita semua diciptakan beridentitas-identitas. Itu hukum Allah dan sunatullah. Dan dengan beragam identitas ini kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling menolong untuk bermakmuran dan kemajuan bersama. Beda identitas bukan untuk saling menjaga jarak, bukan untuk saling memusuhi, juga bukan untuk saling bermusuhan dan menghancurkan, kata Effendi. Ya seperti itulah narasi yang akan terus dibawa oleh Nasdem. Akibat dari tindakan Anies, narasi yang tidak benar itu akan terus dimainkan untuk mempengaruhi semakin banyak orang. Nasdem juga sudah sangat jauh menyimpang dari sebuah partai yang katanya berjiwa nasionalis. Karena itulah sebaiknya Nasdem menarik dukungan dari Anies. Sudah jelas Anies membuat kerusakan dalam diri Nasdem. Belum terlambat untuk melakukan perbaikan jika mau menarik dukungan dari pelaku politik identitas. Nasdem tampaknya mulai berpikir realistis dan logis setelah harapan politik tidak berjalan sesuai dengan rencana. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies sebagai capres alternatif. Akan dilakukan jika koalisi perubahan gagal tertentu. Nasdem punya plan B sebagai cadangan. Alasannya sampai detik ini tidak ada satu partai pun yang mendukung Anies untuk maju Pilpres 2024. Selama ini dukungan hanya dalam bentuk omongan dari mulut. Nasdem maunya resmi, tapi Demokrat dan PKS banyak mikir karena terbebani oleh ambisi politik. Sebenarnya sih saya sudah mendengar banyak kabar mengenai alasan koalisi perubahan tidak kunjung diresmikan.